Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hendro dalam mata pelajaran prakarya. Nah, di sini untuk kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Nah, apa sih bahan lunak itu? Kerajinan bahan lunak itu? Ada yang tahu? Oke, Pak Hendro jelaskan terlebih dahulu ya. Kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Nah, ada berapa jenis sih bahan lunak? Oke, ya ternyata untuk jenis-jenis bahan lunak itu ada dua jenis. Yang pertama, bahan lunak alami. Yang kedua, bahan lunak buatan. Jadi, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur dengan bahan apapun atau bahan buatan lainnya. Contohnya misalkan ada tanah liat, serat alam, dan kulit hewan. Oke, kemudian bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan biasanya berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Sebagai contoh, misalkan bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lainnya. Fungsi kerajinan bahan lunak. Fungsi kerajinan bahan lunak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai benda pakai. Yang kedua, sebagai benda hias. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah fungsinya sebagai benda pakai. Benda pakai ya. Benda atau barang dari bahan lunak yang memiliki fungsi pakai biasanya digunakan sebagai alat, wadah, ataupun perlengkapan busana. Sebagai benda pakai, tentu tujuan pembuatannya lebih mengutamakan fungsi. Sementara unsur keindahan dan estetika hanyalah sebagai pendukung saja. Jadi untuk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan fungsi pakai itu tidak mementingkan yang namanya unsur keindahan atau estetika. Jadi hanya mementingkan fungsinya saja. Jadi fungsi pakai dibedakan menjadi fungsi bahan bangunan, wadah, pembersih, dan fungsi hiburan. Saya contohkan di sini misalkan fungsi sebagai bahan bangunan biasanya berupa gips dan batako. Kalau kalian melihat gips dan batako yang sebagai bahan bangunan, ini adalah sebagai contoh pengaplikasiannya. Kemudian fungsi sebagai wadah bisa berupa kotak tisu, vas bunga, dan lain sebagainya. Fungsi sebagai hiburan misalkan wayang kulit. Wayang kulit itu adalah sebagai fungsi pakai hiburan ya, karena wayang kulit itu terbuat dari bahan lunak. Ya, seperti di awal tadi benda lunak alami itu berasal dari apa? Kulit ya, benda serat alam. Dan sebagai pembersih bisa berupa keset. Jadi keset itu juga termasuk dalam kategori benda lunak yang berdasarkan fungsi pakai. Kemudian yang kedua, kerajinan dari bahan lunak ini fungsinya sebagai hiasan. Yang pertama tadi sebagai fungsi pakai, yang kedua ini sebagai fungsi hiasan. Kerajinan bahan lunak sebagai benda hias dibuat untuk dipajang sebagai hiasan atau elemen estetik yang lebih mengutamakan aspek keindahan dibanding kegunaan. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, kalau fungsi pakai itu yang diutamakan adalah manfaatnya atau
manfaatnya ketimbang itu tadi ya, keindahan. Jadi tidak mementingkan keindahan kalau yang fungsi pakai. Yang penting dia bisa digunakan, itu sudah memenuhi syarat. Tetapi kalau untuk yang fungsi hiasan itu dia tidak mementingkan fungsi, tapi dia lebih mementingkan keindahan dan estetika. Contohnya misalkan kerajinan dari bahan lunak yang memiliki fungsi hias, yaitu misalkan patung. Patung dia tidak memiliki fungsi pakai, tetapi dia memiliki nilai estetika dan keindahan. Kemudian Gucci juga sama, tidak memiliki fungsi pakai, tetapi dia memiliki nilai keindahan. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian contoh produk kerajinan dari bahan lunak, ada banyak sekali ya. Misalkan salah satu contoh di sini kerajinan dari tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sendiri sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa. Nah, proses sedemikian rupa itu ada banyak sekali, misalkan dipijit, dibutsir, dipilin, kemudian dibakar dan diglasir. Jadi kalau keramik itu, membuat kerajinan berupa keramik itu ininya sangat panjang, stepnya sangat banyak. Jadi dari pertama itu kita harus membentuknya, dan membentuknya itu kita menggunakan teknik dipijit namanya, dipijit, dibutsir, dipilin. Kemudian setelah jadi berbentuk barang, dia tidak langsung dapat digunakan sebagai pajangan, tetapi dia harus dibakar terlebih dahulu untuk memadatkan si tanah liat itu. Setelah dibakar sudah matang, baru dia yang namanya diglasir. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu akan jauh lebih bagus ketimbang dalam bentuk tanah liat saja. Oke. Contohnya di sini ada banyak sekali yang tadi dari tanah liat, misalkan ada gerabah, ada vas bunga, guci, piring. Itu merupakan kerajinan dari gerabah dan keramik. Nah, kita di Indonesia memiliki aneka ragam kerajinan keramik dari berbagai daerah yang memiliki ciri khas pada keunikan bentuk, teknik hingga ragam hias yang ditampilkan. Kerajinan ini memiliki banyak sekali ya bentuk. Kekayaan hayati di Indonesia telah menginspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik menjadi keramik Nusantara yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan keramik dari negara-negara lain. Jadi biasanya kalau untuk yang penghasil keramik itu ada negara Cina, ada negara Jepang, dan lain-lain. Dan kita dari Indonesia itu memiliki karakter sendiri karena kita memiliki kebudayaan yang sangat banyak. Jadi di masing-masing daerah itu memiliki motif-motif yang berbeda. Tentunya itu menambah seni yang ada di Indonesia. Jadi seni di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali jenisnya. Walaupun satu jenis, misalkan kerajinan keramik, itu motifnya akan sangat banyak sekali. Kemudian kerajinan serat alam. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalkan dapat berupa tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Teknik pembuatan dari kerajinan serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Jadi kalau kalian lihat anyaman, tas yang dibuat dari anyaman itu dia dibuat dengan teknik menganyam namanya. Kemudian kerajinan kulit. Nah, ini juga sangat banyak sekali di Indonesia. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Contohnya misalkan tas, sepatu, wayang, dompet.
ikat pinggang, jaket. Nah, itu bahan kerajinan yang dibuat dari bahan kulit. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya itu juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Ya, misalkan tas dari kulit buaya, ikat pinggang dari kulit buaya, dompet dari kulit buaya. Nah, tetapi di sini buaya yang digunakan itu bukan buaya yang ditangkap dari alam, tetapi memang buaya yang sudah dibudidayakan dan dikhususkan sebagai pembuatan kerajinan. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Jadi kalau dia sudah padat, dia cairnya akan lama sekali. Kandungan gips sendiri adalah jenis zat hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pembuatannya atau pengerasannya akan terasa panas. Jadi ketika kita mencampurkan bahan-bahan ini, bahan untuk membuat gips itu nanti ketika prosesnya diaduk menggunakan air itu akan menjadi panas. Nah, prosesnya harus dicairkan dahulu jika ingin bentuk seperti yang diinginkan. Jadi kita ketika menggunakan gips kita harus ada cetakannya terlebih dahulu. Kita harus menyiapkan cetakan-cetakan. Misalkan ketika kita ingin membuat sebuah hiasan dinding, jadi kita harus memiliki dulu cetakan bentuk hiasan dinding tersebut. Supaya apa? Supaya mudah ketika kita membuatnya dan cepat gampang. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan lilin. Nah, ini juga banyak sekali digunakan sebagai media kerajinan. Pembuatan kerajinan dari bahan lilin cukup sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan menggunakan atau mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya kita perlu mencairkan terlebih dahulu. Caranya gimana? Ya, kita masak di kompor. Nah, kita panasi terlebih dahulu lilinnya. Kemudian baru kita cetak. Yang berikutnya kerajinan dari bahan sabun. Nah, ini juga sangat menarik nih. Kerajinan dari bahan sabun ini sangat unik. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun yang dapat diolah dengan dua cara, yaitu yang pertama mengukir sabun sehingga menghasilkan karya seperti binatang, buah, dan bunga. Kedua, dengan mengubah bentuk sabun, yaitu sabun diparut, kemudian hingga menjadi bubur, kita aduk menjadi bubur, kemudian dicampur dengan sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan, kemudian baru kita cetak. Kemudian kerajinan dari bubur kertas. Ya, sisa-sisa kertas dapat dimanfaatkan untuk beraneka ragam kerajinan. Salah satu alternatif pemanfaatan kertas bekas ini yaitu dibuat menjadi bubur kertas. Bubur kertas untuk bahan kerajinan berkarya. Jadi proses pembuatan bubur kertas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas yang tidak terpakai, misalkan kertas tisu, koran, itu dirobek-robek terlebih dahulu, dirobek, digunting-gunting menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga nanti ketika kita mengolahnya akan mudah. Kemudian masukkan potongan kertas ke dalam baskom atau ember plastik, kemudian siram dengan air hangat. Nah, kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Garam bermanfaat untuk menghindarkan kertas menjadi busuk. Jadi kertas itu terbuat dari kayu. Jadi kalau misalkan kena air itu akan mudah busuk. Jadi untuk menghindari pembusukan itu kita bisa menggunakan yang namanya garam. Kemudian
Potong kertas yang telah direndam dan diberi garam ini kemudian didiamkan selama 1-2 hari hingga menjadi lunak. Kemudian 2 hari kemudian atau setelah kertas menjadi lunak dan hancur, saring menggunakan kain. Dapat menggunakan kain lap yang pori-porinya besar. Keempat tepi kain disatukan dan dipelintir sehingga air akan terpisah dari ampasnya. Jadi untuk memisahkan air yang ada di bubur kertas itu sangat mudah sekali kok. Jadi setelah kertasnya menjadi bubur, kita masukkan ke dalam kain, kemudian kita jadikan satu, kemudian kita peres sampai airnya habis. Kemudian setelah air perasan itu kita buang, kita masukkan kembali potongan kertas-kertas yang sudah diperas airnya ke dalam wadah dan diremas-remas hingga hancur. Kemudian kita tambahkan air sedikit. Oke, ketika meremasnya buat larutan pasta dengan bercampur 2 sendok makan tepung kanji dengan air. Secukupnya ya, jangan banyak-banyak. Apabila pasta terasa sudah terlalu cair, penggunaan tepung kanji dapat ditambah. Nah, jadi itu cara penggunaannya. Fungsi tepung kanji itu untuk apa? Ya, untuk sebagai perekat. Jadi kalau kertas aja dia tidak akan menempel. Walaupun menempel nanti ketika terkena air maka akan mudah sekali rusak. Tetapi kalau dengan menggunakan tepung kanji dia akan lebih kuat. Nah, di sini pasta sebagai apa? Nah, di sini pasta ini juga bisa berfungsi sebagai pewarna. Ya, di sini yang disarankan adalah pasta makanan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya nanti bisa langsung hubungi saya. Oke, sekian video dari saya materi kali ini. Untuk tugasnya nanti menunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.